Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Dalam video ini kami akan membahas tentang materi fotosintesis. Saya Afrilinda Fitri dengan NIM 2014 080015. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran yang kami ambil dari 4 model pembelajaran IPA terpadu, yaitu dengan tipe integrate. Pembelajaran integrate atau terpadu yaitu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Adapun karakteristik dari model pembelajaran integrate ini yaitu dimulai dengan identifikasi konsep, keterampilan, sikap yang overlap pada beberapa disiplin ilmu atau beberapa bidang studi. Temanya yaitu berfungsi sebagai konteks pembelajaran. Sedangkan kelebihan dari model pembelajaran terpadu yaitu hubungan antar bidang studi itu lebih jelas terlihat melalui kegiatan belajar. Adapun keterbatasannya yaitu hanya fokus kepada kegiatan belajar, mengabaikan target penguasaan konsep, dan menuntut wawasan luas guru. Untuk model pembelajaran ini dapat teman-teman lihat pada skema gambar berikut, yaitu di mana fotosintesis itu berkaitan antara bidang kimia, fisika, dan biologi. Di mana di bidang kimia, fotosintesis itu dibahas mengenai nama unsur kimia, di bidang fisika mengenai intensitas cahaya, di bidang biologi lebih kepada proses fotosintesis itu sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang fotosintesis ditinjau dari biologi, yaitu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pemanfaatan energi cahaya yang berasal dari energi matahari oleh kloroplas tumbuhan untuk mengubah menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam bentuk gula dan molekul organik lainnya. Tanaman sebagai organisme autotrof membuat molekul organik mereka sendiri dari bahan mentah anorganik yang diperoleh dari lingkungannya. Adapun evolusi teori fotosintesis yaitu bermula dari John Priestley pada tahun 1771 yang menunjukkan bahwa tumbuhan hijau mengeluarkan oksigen. Dan Ebbinghaus pada tahun 1779 menunjukkan bahwa evolusi fotosintesis oksigen memerlukan cahaya matahari dan terjadi hanya pada bagian-bagian berwarna hijau dari tanaman. Tempat utama terjadinya fotosintesis yaitu daun. Adapun energi yang digunakan untuk fotosintesis berasal dari cahaya matahari yang diserap oleh kloroplas di dalam daun. Bahan yang digunakan untuk fotosintesis yaitu air dan karbon dioksida. Air atau H2O merupakan sebagai bahan dalam tanah yang menyebar dari akar melalui silem. Sedangkan karbon dioksida atau CO2 sebagai bahan di udara masuk melalui stomata. Sedangkan produk yang dihasilkan dari fotosintesis ini yaitu glukosa atau Ce6H12 dan OE6. Yaitu merupakan suatu produk fotosintesis yang berenergi tinggi yang menyebar ke seluruh bagian tanaman lewat floem. Sedangkan oksigen atau O2 adalah produk fotosintesis yang keluar dari daun melalui stomata. Daun merupakan salah satu bagian pada tumbuhan yang berwarna hijau dan memiliki kloroplas, sehingga merupakan tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Terdapat kira-kira 0,5 juta kloroplas tiap milimeter persegi permukaan daun. Warna daun berasal dari klorofil yang merupakan pigmen warna hijau yang terdapat di dalam kloroplas. Klorofil adalah pigmen karena menyerap cahaya yaitu radiasi elektromagnetik pada spektrum kasat mata. Energi cahaya yang diserap oleh klorofil inilah yang menggerakkan sintesis molekul makanan dalam kloroplas. Kloroplas ditemukan terutama di dalam sel mesofil, yaitu jaringan yang terdapat di bagian dalam daun. Pada dasarnya, rangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama yaitu reaksi terang. Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air. Prosesnya diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Pigmen klorofil menyerap lebih banyak cahaya terlihat pada warna biru yaitu sekitar 400-450 nanometer dan merah yaitu panjang gelombangnya 650-700 nanometer.
dibandingkan dengan hijau, yaitu yang memiliki panjang gelombang hanya 500 sampai 650 nanometer. Cahaya hijau ini dipantulkan dan ditangkap oleh mata kita sehingga menimbulkan sensasi bahwa warna hijau berwarna hijau. Selanjutnya yang kedua yaitu reaksi gelap. ATP dan NADPH yang dihasilkan dalam proses fotosintesis memicu berbagai proses biokimia. Pada tumbuhan, proses biokimia yang terpicu adalah siklus Calvin yang mengikat karbon dioksida untuk membentuk ribulosa dan kemudian menjadi gula seperti glukosa. Reaksi ini disebut reaksi gelap yaitu karena tidak bergantung pada ada tidaknya cahaya, sehingga dapat terjadi meskipun dalam keadaan gelap atau tanpa ada cahaya. Pembahasan selanjutnya yaitu fotosintesis ditinjau dari fisika. Materi pokok dalam aspek fisika yang terkait dengan tema ini adalah energi matahari. Sebagai salah satu bentuk energi dan konversi energi matahari, yaitu sesuai dengan arti namanya foto dari kata yang berarti cahaya. Reaksi ini membutuhkan cahaya matahari sebagai energi dalam sintesis produk. Tanpa adanya energi matahari, tumbuhan tidak akan bisa melakukan proses fotosintesis. Hal ini disebabkan klorofil yang berada dalam daun tidak dapat menggunakan cahaya matahari. Klorofil hanya akan berfungsi bila ada cahaya matahari. Dari semua radiasi matahari yang dipancarkan, hanya panjang gelombang yang berada pada kisaran cahaya tampak dengan panjang gelombang 380 sampai 700 nm yang dapat digunakan untuk proses fotosintesis. Cahaya tampak terbagi atas beberapa spektrum, antara lain yaitu 1. Cahaya merah. Spektrum cahaya merah mempunyai panjang gelombang antara 610 sampai 700 nm. Yang kedua, cahaya hijau yang memiliki spektrum panjang gelombang antara 510 sampai 600 nm. Ketiga, cahaya biru, spektrum yang mempunyai panjang gelombang antara 410 sampai 500 nm. Dan yang terakhir yaitu cahaya violet yang memiliki panjang gelombang antaranya yaitu kecil dari 400 nm. Tiap-tiap cahaya mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap proses fotosintesis. Hal ini terkait pada jenis dan pigmen di dalam kloroplas saat menangkap cahaya dalam fotosintesis. Selanjutnya yaitu ada beberapa sifat cahaya matahari. Cahaya merupakan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jarak antara puncak-puncak gelombang elektromagnetik disebut panjang gelombang. Panjang gelombang berkisar antara kurang dari 1 nm sampai 1 km. Keseluruhan kisaran radiasi ini dikenal sebagai spektrum elektromagnetik. Walaupun matahari meradiasikan spektrum penuh dari energi elektromagnetik, atmosfer menyaring sebagian besar radiasi untuk tidak sampai ke bumi. Cahaya tampak merupakan spektrum matahari yang sampai ke bumi dan berperan dalam proses fotosintesis. Cahaya tampak yang mempunyai panjang gelombang 680 nm dan 700 nm akan diserap oleh klorofil dan berperan dalam reaksi terang. Cahaya dapat diserap, dipantulkan, dan diteruskan. Di dalam fotosintesis, bahan-bahan yang menyerap cahaya disebut dengan pigmen. Selanjutnya yaitu hukum kekekalan energi, di mana energi radiasi sinar matahari ditangkap oleh klorofil, kemudian diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Dalam hal ini tidak ada energi yang musnah. Energi kimia tersebut digunakan untuk mensintesis karbon dioksida dan
H2O menjadi glukosa dan senyawa kompleks lainnya yang tersimpan dalam bentuk senyawa karbohidrat atau bahan makanan. Bahan makanan bila dikonsumsi oleh makhluk hidup lainnya akan diubah menjadi energi kinetik dan begitu seterusnya. Sebab energi tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan. Nama saya Muhammad Hasan Fadli dengan NIM 2014-080024. Saya akan menjelaskan mengenai fotosintesis ditinjau dari kimia. Materi pokok dalam aspek kimia yang terkait dengan tema ini adalah nama unsur dan rumus kimia sederhana. Kaitan dengan tema ini adalah tumbuhan membutuhkan unsur-unsur kimia yang digunakan dalam memproses nutrisi. Unsur-unsur yang dibutuhkan tumbuhan adalah unsur karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Salah satu contoh gambar unsur bisa kita lihat dalam videonya. Dalam fotosintesis berlangsung beberapa reaksi kimia. Saat fotosintesis itu berlangsung, terjadi beberapa reaksi kimia. Prinsip reaksi kimia adalah massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Secara sederhananya, jumlah suatu atom sebelum reaksi sama dengan jumlahnya setelah reaksi. Contohnya, penguraian air. Saat air diserap akar tanaman, air tersebut akan diuraikan. Karena air itu terbentuk dari hidrogen dan oksigen, maka diuraikan oleh kloroplas untuk menjadi dipisahkan menjadi hidrogen dan oksigen, tidak tergabung menjadi satu. Selanjutnya, pembentukan uap air dan karbohidrat. Uap air terbentuk dari penggabungan atom H atau hidrogen H+ dengan atom O dari karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan. Sedangkan atom C dari CO2 akan membentuk karbohidrat. Secara ringkas, reaksi penggabungan dari penguraian air dengan penyerapan karbon dioksida dapat dituliskan sebagai berikut. Kita lihat dalam videonya. N6CO2 ditambah 12H2O ditambahkan energi dari cahaya matahari, ditambah N6O2 ditambah N6H2O. Teman-teman ataupun ibu bisa melihat rumus kimianya pada makalah. Dengan menghitung selisih molekul uap air yang dibutuhkan, reaksi tersebut dapat juga ditulis menjadi N6CO2 ditambah N6H2O diberikan energi cahaya C6H12O6 ditambah N6O2. Dari reaksi tersebut kita dapat melihat berlakunya hukum kekekalan massa, yaitu massa zat sebelum bereaksi sama dengan massa zat setelah bereaksi. Selanjutnya itu reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi. Ketika fotosintesis juga berlaku proses reaksi redoks ini. Ketika air terurai, elektron ditransfer bersama dengan ion hidrogen dari air ke karbon dioksida dan mereduksinya menjadi gula.
elektron bertambah energi potensialnya ketika berpindah dari air ke gula. Kebutuhan energi ini disediakan oleh cahaya. Selanjutnya sifat elektron. Elektron bisa keluar dari orbitalnya jika diberikan energi. Ketika molekul menyerap suatu foton, salah satu elektron molekul dinaikkan ke suatu orbital dinamakan elektron. Di mana elektron tersebut memiliki energi potensial yang lebih tinggi. Ketika elektron berada pada orbital normalnya, molekul pigmen dikatakan berada dalam keadaan dasarnya. Setelah penyerapan foton mendorong elektron ke orbital yang energinya lebih tinggi, molekul pigmen dikatakan dalam keadaan tereksitasi. Poin selanjutnya kita masuk ke dalam keterkaitan antara bidang biologi, fisika, dan kimia bagi kehidupan. Proses fotosintesis sangat kompleks karena melibatkan semua cabang ilmu pengetahuan alam, utamanya fisika, kimia, dan biologi. Fotosintesis pada hakikatnya merupakan satu-satunya proses mekanisme masuknya energi ke dalam kehidupan manusia. Fotosintesis dilakukan oleh sebagian besar tumbuhan yang membuat makanannya sendiri. Akan tetapi, yang bukan tanaman pun ada yang melakukan fotosintesis. Dan tidak semua tumbuhan yang dapat berfotosintesis. Fotosintesis dilakukan oleh sebagian besar tumbuhan yang membuat makanannya sendiri. Hasil fotosintesis antara lain oksigen dan karbon dan karbohidrat, yang mana sama-sama kita ketahui oksigen dan karbohidrat sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama manusia dan hewan. Salah satu sumber energi makhluk hidup berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat. Tumbuhan adalah salah satu produsennya. Kata Tutun Nugraha dan Didik Sunardi, manusia dan hewan dapat memanfaatkan energi yang bersumber dari cahaya matahari yang telah diproses oleh tanaman melalui proses fotosintesis. Dengan menyerap sinar matahari dan gas CO2 dari lingkungan serta melepas oksigen ke udara yang menghasilkan karbohidrat yang digunakan sebagai bahan makanan oleh makhluk hidup. Menurut Purwo Arbianto, fotosintesis merupakan perubahan CO2 menjadi senyawa organik yang dibantu oleh sinar matahari. Pada 1905, Blackman menunjukkan bahwa fotosintesis terjadi melalui dua tahap. Yang pertama reaksi terang, yang kedua reaksi gelap. Reaksi terang yang membutuhkan energi cahaya yang akan dikonversi menjadi energi kimiawi, biasanya dalam bentuk adenosid trifosfat dan NADPH, serta mengeluarkan O2 ke lingkungan. Dan tahap kedua yaitu reaksi gelap yang mereduksi CO2 dengan energi tinggi, hasil dari proses terang yang menghasilkan glukosa atau karbohidrat. Menurut Suyitno Aloysius, ahli kimia dan ahli fisiologis Swiss ini, yaitu dan Nicolas de Saussure, menunjukkan bahwa tanaman tumbuhan dari air dan CO2 yang diserapnya. Lalu kata si Sachs menunjukkan bahwa fotosintesis menghasilkan zat gula atau karbohidrat yang disebut amilum. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka lengkap pengetahuan kita mengenai fotosintesis. Maka fotosintesis kemudian dirumuskan dalam persamaan reaksi kimia sebagai berikut. Teman-teman bisa melihatnya dalam makalah. 6CO2 ditambah 6H2O diberi energi cahaya matahari
lalu menghasilkan C6H12O6 ditambah N6O2. Itulah pembahasan materi tentang fotosintesis dari kelompok 5. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.